Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yang memberikan kita rahmat, yang memberikan kita hidayah, yang memberikan kita taufik, sehingga kita semua selalu dalam limpahan-limpahan kebaikan, baik kebaikan dalam hal ibadah, baik kebaikan dalam hal urusan sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Segala puji dan syukur pula kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah pernah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka bicarakan, maka ucapkan, maka sampaikan. Hal-hal yang mungkin sederhana yang sering kita lakukan, alhamdulillahirabbil alamin, seperti kalimat yang sangat lumrah kita ucapkan, akan tetapi ada kalimat lain di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan fahadits, ucapkan apa yang menjadi nikmat ataupun karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, baik yang hadir secara nyata ataupun di alam maya, yang kami hormati dan kami muliakan, dalam surah Ad-Duha ini Allah menyampaikan, jika engkau mendapatkan nikmat, maka bicarakan nikmat tersebut, sampaikan. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberi aku hidayah. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberi aku ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, dan ceritakan kenikmatan-kenikmatan ini. Seumpama kita Allah beri nikmat berupa anak yang soleh, anak yang pintar mengaji dan lain sebagainya, maka bicarakan kepada istri, kepada orang tua, ya. Alhamdulillah anak kita sudah bisa seperti ini. Kenapa? Fahadits. Ketika kita mengucapkan rasa syukur dalam bentuk cerita, kita sadari atau tak kita sadari, itu menambah keimanan dan rasa syukur di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita di yaumil akhir nanti, dunia, agama, hingga akhirat nanti, kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan segala anugerah yang ia miliki hanya untuk umatnya, yang memberikan semua kelebihan, mengorbankan segala-galanya untuk umatnya. Bahkan Rasulullah ketika wafatnya, ummati, umatku, maka abkhulun nas, sepelit-pelitnya manusia, jika disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersholawat kepada Rasulullah adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang ada terkait dengan waktu ataupun menyebabkan sesuatu menjadi sah atau tidak. Ada pula yang tidak terikat dengan waktu, bebas. Dan bahkan para ulama pernah menfatwakan bersolawat kepada Rasulullah meskipun dalam keadaan hati yang lalai sekalipun, tetap pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pula kita semua telah pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti LMD 1 BKPM RI Kota Palembang. Banyak ilmu yang didapat, banyak pesan moral yang ditanamkan, serta jiwa yang tertidur kembali bangkit oleh pendidikan ataupun latihan yang setelah kita lalui ini. Banyak pesan-pesan dan kesan-kesan yang kita lalui selama beberapa hari di Palembang, di gedung pendidikan pelatihan BKPM RI. Berkumpul guru-guru, ustadz-ustadzah dari berbagai daerah yang di situ berkumpul, bercengkrama, bercerita. Kita semua berkumpul di situ. Jadi kami menjadi tergugah dengan satu hadis yang kemarin kita hafalkan bersama. Warojulani
tahabba fillah, ijtama alaih wa tafarraqu alaih. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Sahih Imam Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan bahwa kita kemarin kumpul dalam satu wadah LMD 1 ataupun dibina oleh BKPM RI, itu kita kumpul sadar atau tidak sadar ada hubungan emosional yang kita terkadang lupa ataupun kita tidak menyadari bahwa kita merasa satu dengan yang lainnya sudah terikat secara emosional. Maka hadis ini kita uraikan sedikit. Barang siapa, kata Allah, yang bertemu dan mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Maka mudah-mudahan perkumpulan, pertemuan, dan pelatihan kita kemarin selama beberapa hari tersebut dengan berbagai materi, dengan berbagai mudarib, trainer yang handal dan luar biasa, kita bertemu, berkumpul, itu semuanya karena Allah, karena agama Allah, seperti mutunya BKPM RI, billahi sabilil haq, demi Allah atau dengan Allah kita berada di jalan yang benar, jalan yang hak. Maka perkumpulan kita itu, pelatihan kita itu adalah suatu wadah yang berkumpulnya karena Allah dan berpisahnya karena Allah. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan naungan seperti kalimat awal dalam hadis tersebut. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang 7 ini. Kemudian menindaklanjuti ketika kita masa-masa kita dalam latihan tersebut. Setiap pagi kita diajak berzikir, setiap sore habis maghrib kita diajak zikir oleh mudarib, dan tim teman-teman satu persatu memimpin zikirnya. Maka menurut kami kita dituntut dalam pelatihan tersebut cerdas secara intelektual, kokoh dalam segi pergerakan dakwah, tapi juga kita dituntut kuat secara rohani dan batinnya. Makanya kami sangat bersyukur bisa hadir di tempat tersebut. Kita bersyukur seharusnya bisa ikut LMD 1 tersebut. Ketika kita diajak berzikir di situ, itu pun ternyata adalah referensi dari hadis 7 golongan tadi. Yang terakhir kalimatnya begini, warajulun dzakarallah khalian, dan seseorang yang berzikir kepada Allah secara sendiri, fafadat ainahu, dan saking khusyuknya ia meneteskan air mata karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap rangkaian kita yang kita lakukan dalam proses pelatihan kemarin, kita sadari atau tidak kita sadari, maka itu sudah diuraikan adalah cerminan hadis yang kita jalankan kemarin, sehingga menjadi jiwa yang memegang Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah mengatakan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Kita dipinta untuk membaca Al-Qur'an sebanyak 3 juz. Alhamdulillah teman-teman sudah menyelesaikan semua bacaan Al-Qur'annya. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling afdal, kata Imam Syafi'i. Makanya ada ayat Qur'an yang agak fenomenal menurut kami, yang berbunyi seperti ini, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan ke gunung, niscaya gunung itu akan pecah. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba lalai, tidak ingat, kurang bersyukur, dia membaca Quran saat itu, turun Al-Quran mukjizatnya ke dalam ruhani orang tersebut, maka orang tersebut akan tergugah ruhaninya, akan pecah keegoannya, akan hancur hawa nafsunya, sehingga timbullah kesadaran-kesadaran, sehingga menjadi pendakwah ustazah BKPM RI yang insya Allah penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tarik sejarah sedikit ke belakang, flashback, kenapa Al-Quran itu diturunkan di orang-orang Mekah yang memang notabene adalah sangat-sangat terbelakang dari peradaban, dari akhlak dan lain sebagainya.
keras iya, ego iya, dan lain sebagainya, mementingkan harta iya. Maka ketika manusia terbobrok pada zamannya atau disebut dengan zaman jahiliyah, Allah turunkan Al-Quran. Maka kita lihat saat ini Taif merupakan negara atau tempat di mana berkumpulnya orang-orang Islam dan orang-orang yang memegang teguh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada tujuan ataupun kembali kepada intisari apa yang pernah kita kaji selama LMD ini, bahwa kita dituntut untuk mengajarkan Al-Quran, membawa Al-Quran, mendakwahkan agama Allah, apa yang sudah termaktub, tercatat di dalam Al-Quran. Maka yakinlah, dimanapun kita berada, apabila kita bawa Al-Quran ini, maka hati akan lunak. Sekeras-keras apapun, maka tempat yang kotor akan bersih. Oleh karena itu, kembali lagi, warajulun zakarullah khalian, seseorang yang berzikir menyendiri sampai meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kami sempurna. Kita dituntut cerdas secara intelektual, kita dituntut sehat secara jasmani dengan olahraga, kita juga dituntut kuat secara mental. Tapi dengan zikir ini kita dituntut atau digembleng, dilatih supaya memiliki ruhani yang kuat pula dengan zikir tersebut. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam riwayat yang lain yang bunyinya seperti ini. Kemarin kita berkumpul satu kelompok dalam LMD 1 ini berzikir bersama-sama. Ini bunyi hadisnya. Di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad kami temukan, innalillahi malaikatun, sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikatnya, yatufuna fi turukin yaltamisun ahla dzikri. Wah, ini sangat istimewa. Para malaikat itu turun berjalan di jalan-jalannya manusia dan mencari ahla dzikri, orang-orang yang berkumpul untuk melaksanakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencari orang yang berzikir. Yaltamisuna ahla dzikri fa in wajadu qauman yadhkuruna ta'ala. Apabila malaikat ini menemukan ada sekelompok orang yang sedang berzikir, tanadau, para malaikat ini akan memanggil teman-temannya, kemari. Kita berkumpul, ini ada halakoh, ada tempat zikir, pembinaan ruhani, ada orang yang bermunajat dengan zikir-zikirnya. Maka para malaikat pun berkumpul. Kami yakin dengan keimanan bahwa yang disampaikan Rasulullah ini, kemarin kita berzikir bersama setiap subuh dan setiap habis maghrib, itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, di dalam hadis ini, fa idza tafarraqu araju ila sama'i dunya, apabila majelis zikir tersebut bubar, selesai, maka aruju ila sama'i dunya, para malaikat ini pun bubar dan kembali ke langit dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada para malaikat ini seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah lebih tahu. Yang bunyi hadisnya seperti ini. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim minhum. Allah bertanya seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah lebih tahu. Ma yaqulu ibadi, wahai para malaikatku, apa yang dikatakan hambaku? Kalian tadi pulang dari menghadiri, ikut di ahli zikir, orang-orang yang berkumpul untuk berzikir. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan hamba-hambaku? Apa kata mereka? Qalu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, mereka mentasbihkan, mensucikan Engkau, memuji Engkau, membesarkan Engkau, wa yuhallilunaka, dan mentauhidkan, mengilahkan hanya Engkau dan tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Ini adalah kemarin kita zikir, adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itu tergambar jelas di logo BKPM RI. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhid. Wa yuhallilunaka, mereka bertahlil kepadamu ya Allah, seakan-akan mereka menggetarkan alam semesta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Seakan-akan mereka menggetarkan hati mereka yang sedang zikir tadi, hati mereka yang ragu akan kekuasaan Allah, keesaan Allah. Ketika mereka menyebut zikir tersebut, maka terpancar
dalam diri mereka keyakinan yang luar biasa. Kemudian lanjutan hadisnya, fayaqulu, Allah bertanya, hal ra'aini, apakah mereka itu melihat aku ya malaikat? Ya, sehingga mereka memuji-muji aku. Kita kalau melihat perempuan cantik kemudian kita puji, wajar karena kita pernah melihatnya. Kita melihat orang kaya yang dermawan, kemudian orang kaya tersebut kita puji-puji, wajar karena kita pernah melihat dia mendarmakan hartanya. Kemudian umpamanya kita melihat mudarib-mudarib kita kemarin yang telah memberikan pendidikan, arahan, wawasan kebangsaan dan keagamaan yang luar biasa kepada kita, kemudian kita memujinya, wajar karena kita pernah mendengar, melihat dan berinteraksi dengan mereka secara nyata. Lah, dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, apakah hambaku pernah melihat aku sehingga mereka memuji-muji aku? Seperti itu. Kemudian lanjutan hadisnya adalah, la wallahi ma ra'auka, ya Allah, mereka tidak pernah melihat engkau. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat aku? Kaifa law ra'aini, bagaimana kalau manusia yang zikir tadi pernah melihat aku? Apa kata malaikat? Fayaqulu law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan wa ashaddu laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Pasti mereka, ya Allah, tidak akan berhenti memuji-muji engkau, tidak akan berhenti beribadah kepada engkau. Ini di sini pengujian kita, ditempah mental kita, ruhani kita agar kuat dan memiliki keyakinan yang teguh dan bertauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah bertanya lagi, wahai para malaikatku, famadza yas'aluni, apa yang mereka pinta kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Malaikat berjawab, qalu yas'alunakal jannah, mereka meminta surga, ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? La wallahi ma ra'auha, demi Allah tidak, mereka tidak pernah melihat surga itu, ya Allah. Bagaimana, kata Allah, kalau mereka pernah melihat surga? Apa jawab malaikat? Pasti mereka tidak akan pernah berhenti meminta disegerakan untuk memasuki surga tersebut. Contoh seperti ini, kita sebagai anak kepada orang tua, dan orang tua ini ingin memiliki harta, uang cukup untuk membelikan seperti Android dan lain sebagainya. Maka saking inginnya anak tersebut, karena tahu orang tuanya punya uang, maka meminta untuk belikan, beri saya, itu tidak akan berhenti sebelum dikabulkan. Seumpama seperti itu. Kalau kita pernah melihat keindahan surga, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk meminta surga tersebut. Sebagaimana Nabi Allah Idris alaihissalam yang pernah memasuki surga dan dia tidak mau lagi kembali atau keluar dari surga tersebut. Dan beruntunglah kita, seperti yang kita diajari kemarin, diajarkan, dibagi ilmu kepada kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada zaman ini, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Kenapa? Satu, kita dipimpin oleh Nabi yang paling baik. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali atas izin atau didahului oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seluruh umat Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk neraka, tidak akan dikeluarkan semuanya dari neraka atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan syafaatnya Rasulullah SAW. Ketiga, seperti lanjutan ayatnya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat kemungkaran, maka kita termasuk umat terbaik. Maka ada pesan-pesan ayat-ayat kemarin, ya, kita sebagai wadah dakwah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok umat yang menyerukan kepada kebaikan. Di dalam Al-Quran tersebut disebutkan seperti itu. Akan tetapi jangan lupa, kami sedikit menambahkan, dalam mengajak orang lain itu jangan sampai mengejek, ya. Artinya begini, ada ayat Quran lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. 3 hal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita harus mengajak orang lain dengan intelektual apabila yang di hadapan kita adalah orang yang intelek. Kalau kita mengajak orang lain itu adalah orang yang eksak, maka kita dakwahi dengan bahasa eksak. Kalau kita menghadapi orang yang
selalu omongannya di ranah hukum, maka kita bahas dengan ranah hukum. Nah, seperti bil hikmah, dengan secara profesional intelektual, maka kita ajak, kita seru dengan intelektual. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian dakwah cara yang kedua adalah dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik ini sangat perlu. Kenapa? Banyak orang mengajarkan, mendakwahkan, mengajak orang lain dengan cara kasar, maka ini sulit untuk diterima. Kenapa? Apa dalam Al-Quran? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau bukan karena rahmatku, engkau tidak akan mampu berlemah lembut, dan semua orang akan menjauh darimu jika hatimu keras. Artinya dakwah itu tidak bisa dilakukan dengan cara keras, terorisme dan lain sebagainya. Harus dengan kesantunan, adab yang mulia, akhlak yang bagus, dengan sopan santun yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Nah, karena hidayah itu artinya kelembutan. Hidayah tidak akan sampai kepada kita apabila disampaikan dengan cara kekerasan. Nah, yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah apabila memang diperlukan, tapi dengan cara yang baik. Berdebat secara profesional dengan referensi yang ada, dengan dalil-dalil yang sempurna dan lain sebagainya, yang qat'i walaupun zonni, maka kita hadirkan pendapat-pendapat ulama dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis tadi tentang zikir kita. Kita dituntut sebagai kader-kader BKPM RI untuk kuat secara rohani dengan zikir-zikir yang kita baca. Apa yang mereka minta, kata Allah, mereka minta lulus ya Allah dari LMD 1 karena belum ada pengumuman saat ini. Nah, kita zikir. Mudah-mudahan dengan zikir kita, malaikat melapor kepada Allah, Allah gerakkan. Nah, Allah jadikan kita salah satu hamba-hambanya yang lulus. Apa yang mereka minta? Mereka minta dicerdaskan akal, pikiran, dipasihkan lidahnya, sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam pernah meminta dipasihkan lidahnya. Rabbi syrah li sadri, ya Rabb, lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan pada lidahku. Karena Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah nabi yang berbicaranya agak sedikit cedal. Karena sejarahnya ketika kecil, Fir'aun curiga bahwa Musa kecil ini akan merebut jabatannya sebagai raja dan sebagai Tuhan menurutnya pada zaman itu pada suatu hari nanti. Sehingga Fir'aun menghadirkan satu roti dan satu bara api. Kata Fir'aun, seandainya anak ini mampu memilih roti, artinya ini aku harus membunuh anak ini karena ini akan mengancamku. Tapi Allah bisikkan kepada Musa kecil untuk mengambil bara api dan dimakan oleh Musa kecil, sehingga cacatlah sebagian lidahnya, sehingga Nabi Musa alaihissalam berdoa lagi, Rabbi la tadharni fardan wahidan, ya Allah jangan biarkan aku sendiri, beri aku teman, yaitu Harun alaihissalam yang sangat fasih dan pandai berbicara. Nah, mudah-mudahan teman-teman kemarin yang hadir di LMD 1 menjadi peserta, kita mampu meniru para mudarib kita, fasih dalam berbicara, santun dalam menyampaikan dakwah, kuat, cerdas secara intelektual, dan memiliki rohani yang kokoh pula. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang hadis ini, tapi kesimpulannya begini. Apa kata Allah? Qalu wa yastaghfirunaka ya Rabb. Mereka tadi minta ampuni dosa-dosa mereka. Apa kata Allah? A'taituhum masa'alu wa ajartuhum mimma stajaru fayaqulu malakun minal malaika, dan seterusnya. Apa kata Allah? Kesimpulannya begini. Kata Allah, aku berikan apa yang mereka minta dan aku kabulkan atas permohonan ampunan dosa-dosa mereka. Maka jangan lupa, setelah kita bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, mari kita saling mendoakan satu sama lain
kita doakan mudarib-mudarib kita, kita doakan teman-teman kita yang sudah berkumpul kemarin. Apa kata Rasulullah? Da'watur rajuli fi zahril ghaib, doanya seseorang ketika ia sendiri untuk temannya. Apa kata Allah? Walaka mithli, kamu dapat yang sama karena kamu mendoakan lain. Bahkan di dalam teks yang lain disebutkan jika abda, kata Allah, aku mulai kabulnya doa ini dari dirimu yang mendoakan orang lain. Jadi kita mari saling mendoakan, semoga kita bisa berkumpul lagi suatu hari nanti dan kita bisa bercengkerama lagi, mengobrol dan menyatukan visi, menyatukan niat, menyatukan lagi semangat kita untuk menuju Islam yang rahmatan lil alamin, menjadikan masyarakat marhamah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan seluruh keluarga kita, orang tua kita, dan kita diberkahi oleh hidayah, diberi hidayah oleh Allah dan diberi taufik. Demikianlah kami akhiri. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.